Assalamualaikum, selamat malam buat pemirsa Banyuwangi 1 TV. Ketemu lagi dalam program Ngobeng, Ngobrol Bengi. Nah, ini program Banyuwangi 1 TV yang satu ini memang ya tayangnya ya malam-malam. Karena memang ngobrolnya bengi-bengi, makanya dibahasakan dengan Ngobeng, Ngobrol Bengi. Malam ini saya bersama teman-teman ya yang namanya ngobrol bengi kan tidak sendirian, pasti ada banyak sahabat, banyak orang yang diajak ngomong. Saya perkenalkan dulu, di sebelah saya ini adalah Om Huda. Selamat malam Om. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, koyo arepe ceramah nih kok Om. Enak ya guys. Kabarnya gimana? Kabarnya gimana Om? Wapik pokoknya wis. Alhamdulillah sehat. Nah, oke, gantian. Kalau yang satunya namanya Om Gagu. Om Gagu. Dia sama dengan saya pakai belangkon. Betul Om. Ini pakai belangkon apa? Saya yang salah lihat ini Om. Kok ada putih? Pakai mic-nya Om. Kemungkinan tasmaknya itu agak dipertebal. Oh, Biar gitu. kelihatan. Iya. Ini belangkon blang ini. Iya. Ya. Kabarnya gimana Om? Kabarnya gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Yang Iyalah, penting kita betul. sehat dulu aja. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya, oke. Terima kasih. Saya coba untuk menyapa juga pemirsa yang ada di rumah. Mudah-mudahan siapapun yang ada di rumah, nggih, yang mungkin kebetulan di hadapan televisi, terus kemudian yang di luar rumah yang masih melakukan aktivitas malam, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, tetap semangat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Baik, nah saya coba ngobrol-ngobrol dulu. Ketika ngobrol bengi seperti ini, kita kadang-kadang ngobrol di rumah itu enggak nyaman. Makanya mungkin ketemuan sama teman-teman. Kalau Om Huda ketika ngobrol itu nyaman di mana Om Huda? Pakai mic Om Huda. Kalau saya itu wis jare wong Banyuwangi ning ndi tempat pokoknya Iya. wis. Pokoknya nang dijak Iya. ngomong ya. Om Iya, Huda. pokoknya nek dijak ngomong berangkat wis. Berangkat. Kesae Jadi kok. lebih banyak nyaman di mana kalau ngobrol itu? Nyaman di luar kayaknya. Ya di luar mana maksudnya Ya, kan? maksudnya di luar keluar dari rumah. Hmm. Klendi yo jare wong Banyuwangi, kadus metu tekan ning omah iku kaya inspirasine ku ono biawin iku. Iya. Ya, pokoknya ya, jangan lupa bahagia kok pokoknya wis. Iya, betul. Iyalah. Jadi kalau misalkan ketemu rekan kita seharian kadang-kadang ya Om. Seharian kita melakukan aktivitas pekerjaan sehari-hari. Kadang kan penat kita kan butuh ngobrol sama teman-teman ya di saat malam kadang waktunya bisa dilakukan. Kalau pengalaman Om Gagu gimana ketika ngobrol atau apa namanya nyaman di mana di rumah sendiri atau ketemu di warung atau gimana Om Gagu? Pada prinsipnya kalau kita mau enjoy ngobrol bengi ataupun Iya. ngobrol apa, yang penting satu tempat yang ya gimana ya, yang rileks gitu loh, yang nyaman gitu aja. Masalah nanti itu pengembangan omongan ya dari sikonnya sendiri-sendiri itu. Iya. Jadi yang penting ketemu teman dan Ya. ngobrol bicara soal tempat itu bisa di warung kopi Bisa. atau mungkin di teras atau nah ini lebih tertarik lagi ketika saya pernah ngobrol bengi itu di salah satu tempat apa ya bahasanya di daerah sini saja kalau di daerah Singonjoro itu ada namanya situs Lemah Bangkulan itu apa Om? Siti Jenar. Siti Jenar. Ya. Nah kadang-kadang Tahu itu. kalau petilasan itu ya. Salah petilasan. Itu kadang-kadang apa namanya ya kita lebih punya
greng gitu ketika ngobrol seperti itu. Tidak hanya siang sebetulnya, tapi malam juga kadang-kadang ada semacam manit yang bisa disampaikan. Nah, tempat-tempat seperti itu kadang-kadang bisa untuk dijadikan sebagai tempat untuk ngobrol ya. Nah, cuman kalau di situ ngobrolnya ngobrol mistis, medeni om. Beh, iku kapan Riko ngomong, Jim demit iku gubiar, hilang. Iya, Masalah bener lagi ngakak main Riko game. itu. Iya seperti itu. Jadi kalau memang ngomong tempat memang ya selama yang namanya ngobrol itu kan ya di mana saja sebetulnya. Tapi akan lebih nyaman ketika apa namanya? Ketika ada temannya. Jangan sampai ketika kita ngobrol sendirian ini yang bahaya. Belayan, betul. Baik, saya akan coba ada beberapa itu tadi ngobrol soal tempat dan bicara soal mistis. Ada pengalaman enggak sampean ketika ngobrol di soal mistis itu? Apa? Misalkan sampean dulu pernah ketemu jin tomang kah atau ketemu hantu kah atau apa ya? Apa sajalah kira-kira apa? Mungkin ada pengalaman udah bisa diceritakan. Mic-nya agak dekat Om. Ada pernah sih satu pengalaman, waktu itu saya ikut acara lirih-lirih tuh, Kang Jin ya. Ya. Waktu itu kalau nggak salah di Bomo, di Mbah Putih apa Buyut Putih sih. Ya, betul. Dekat. Waktu itu kita di itu Gua Jepang kalau nggak salah Ya, itu. ada gua Jepangnya Ada di Gua sana. Jepang, Di daerah Bomo, sebelahnya itu ada sumur apa itu ya. Pokoknya jare wong Banyuwangi aurae ku is klendi ta semriwing ya. Ya. Itu saya kan pernah itu waktu itu, mungkin sampean ingat koyo diuncala niko ya. Betul. Saya Iya. ingat dulu ada satu kru kami yang Melesat, jare wong kebetulan Banyuwangi melesat. apa ya karena memang tidak memiliki pengalaman di dunia alam seperti Iya. sampean ini alam lain kan sudah. Iya, ning uluk salam. Tidak uluk salam sehingga ya kita sibuk untuk mendampingi waktu itu. Ya, masih ingat Om. Terus apa lagi selain yang di situ Om? Kayaknya Mungkin itu Om Gagu mungkin bisa nambahi Ya. kalau pengalaman Iya. mistik Om. Iki biasa iki anu iki mlakune peteng-petengan. Iya. Kalau lihat dari postur tubuhnya mungkin ya seringkali menyapa makhluk-makhluk halus. Silakan Om Gagu mungkin punya pengalaman apa gitu mungkin di daerah yang apa yang medeni lah apa Om? Kesah masalah pengalaman yang medeni itu kayaknya ya belum pernah wedi ya Pak ya. Ya masalah ini kan by jam. Saya itu pernah nih kesan di daerah Muncar, perbatasan Muncar Bomo itu. Bukan, ini loh yang dari Bomo arah ke Muncar itu kan ada itu di situ kumpul di tempat pemakaman umum. Kalau nggak salah itu namanya itu Mbah Kopek gitu loh. Oh ya, Mbak Kopek betul. Ya, di daerah Ya. Sumber Sewu, betul. Ya. Ya, betul. Terus Waktu itu kan gesah diajak teman-teman ke sana istilahnya apa ya? Ya pengen gesah kayak gini nih wes. Tapi enggak anu ya Om, apa namanya? Ora golek togel ngono Oh, ya ya, zaman bukan. sakmono kan yo grandong ngono Aduh, modele. jangan Ora ya itu. Om ya. Dosa nggak boleh itu. Oh. Kata wong tua Iya, itu iya, tidak boleh. Terus. Waktu gesah-gesah di istilahnya kayak pondok gitu ya. Nah, enak-enak gesah itu ada semelewet itu Pak, semelewet hitam. Apa Iya. itu? Jam berapa itu Om? Kalau enggak salah sekitar di atas jam 12 itu Pak. Wih. Semelewet hitam, tak pikir itu apa ya, istilah kayak halusinasi saya. Terus gugat-gudet itu ya, di teman-teman sekitar itu. Iya. Wis mana ngobin wis. Aja direkan di gugatannya Pak. Iya. Iya, suruh geneng no itu. Kok istilahnya munggo enggak direken itu kok tambah apa ya, frekuensinya tambah, munculnya tuh sering. Ada bayangan, ya hitam tok wis, yang putih enggak ada itu. Ya rambutnya
Iya, 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 iya. Ya, mungkin. Iya. Mungkin takut sama yang putih-putih itu ya. Jadi pengalaman itu ya Om ya, Iya, waktu ada. sampai di Sering-sering daerah. semelewet bayangan-bayangan. Tapi ya kalau dirayakannya enak. Antara kita keasikan ngobrol dicampur sama rotok wedi-wedi itu loh. Kemesar-kemesar Tapi nggak sidik gitu wujud loh. ya Om, artinya mungkin ada bentuk rupa yang menyerupai apa gitu, wujud Enggak, itu binatang hanya kah atau apa bukan. gitu enggak ya? Cuman itu sebatas bayangan kayak manusia pakai jubah. Ada sih itu semelewetnya kayak binatang eh, samar ya antara kayak serigala Berupa binatang ya kayak serigala, kayak anjing gitu ya. itu ya halusinasi gitu wis. Ya Cuma- digoda lah karena memang gudo. Tidak akan kalau iya, misalkan nyoto. kan rupa macan pun misalkan itu ya nggak mungkin Iya. akan makan karena memang itu adalah Cuman makhluk. kan pemikiran saya waktu itu oh beginilah kuasa Tuhan. Ya, Ternyata barang halus itu memang ada. iya, Itu kalau saya iya. Nah ini sudah menjadi kesimpulan ditunjukkan. bahwa makhluk Katanya Tuhan orang-orang itu Arab itu minal jinas gitu ya. jeru Gitu kayak. ya. Kuasa. Oke Wah, Om. belum nutut sampai. Belum nutut. Oke Om. Bicara soal mistik. Nah ini ada pakar yang saya coba untuk saya hubungi, mudah-mudahan orangnya ada ini. Namanya Ki Joko Gondrong. Ki Joko Gondrong ini salah satu dari apa namanya ya pemerhati juga pelaku sejarah yang mencari informasi situs-situs sejarah Banyuwangi. Dia juga sebagai spiritualis seperti itu. Saya coba menggunakan apa namanya koneksi internet apa namanya Zoom, mudah-mudahan bisa connect ini. Selamat malam Ki Joko Gondrong, Mbah Gondrong. Baik, apa kabar Ki Joko? Alhamdulillah, saya mawon, Kang Bin. Salam kagem rencang-rencang ingkang teng studio. Siap, ini sudah didengarkan semuanya. Kabar sehat ya. Iya Ki Joko, ini kebetulan teman-teman ini lagi gesah atau ngobrol bengi. Kemudian lama-lama kok cerita mistis seperti itu. Nah Ki Joko ini kan pelaku juga dalam soal mistis. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman Ki Joko saat menelusuri itu, apalagi Ki Joko juga sudah dikenal banyak masyarakat, membuat program, salah satu program apa itu ya, jejak Belambangan seperti itu. Mungkin bisa disampaikan Ki Joko, silakan. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat rekan-rekan Waalaikumsalam. yang ada di studio, yang terus kemudian pemirsa di rumah. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan bisa biarokah kabeh niku Kang. Amin. Nah, jadi niki topiknya tentang niku nggih, tentang pengalaman mistis niku wau nggih. Betul. Ya nanti dengan ceritakan. Jadi selama saya menggeluti dimensi atau dunia spiritual ini banyak sekali Kang Wawung hal-hal yang mungkin tidak pernah saya ceritakan ke halayak ramai, takutnya nanti itu dikira halusinasi atau apa seperti itu. Jadi salah satu yang paling menarik waktu saya menelusuri di itu Kang, di mana itu? Di Rawabayu waktu itu Kang. Posisi kita itu waktu jam 12:30 malam. Iya. Saya mungkin saat itu ada Kang Wawung juga, cuma Kang Wawung kan sampai menzoom mata saya yang secara nggak sadar ya atau refleks itu meneteskan air mata sampean Kang. Iya, iya, iya. Karena
kalau di situ saya melihatnya bukan berupa sosok yang menyeramkan, bukan berupa sosok yang sangar, itu boten. Tapi di situ saya lebih melihat kepada satu kejadian yang mana di era sekarang ini, era apa ini namanya, milenial atau apa, itu banyak sekali dari kita khususnya banyak yang lupa dengan adat dan budaya kita gitu loh Kang. Jadi gambaran yang saya dapat waktu itu di situ. Nah, kemudian pas kita ke belakang itu, ke Sendang itu, waktu di Pancuran, memang saya melihat ada sosok yang bisa dikatakan itu orangnya tinggi, besar, cuma bukan wajah menyeramkan. Mungkin bisa dikatakan beliau itu sosok apa ya, sosok penunggu sumber itu, cuma welcome ke kita waktu itu gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Iya. Kang Wawung dan rekan-rekan yang ada di studio. Baik, Ini kebetulan Mbak. saya, Oke, Ye. Mbak. Nah, saat seperti itu ada nggak, Mbak? Istilahnya rasa takut pada diri Mbak Joko Gondrong, atau mungkin ada semacam apa ya? Ada semacam penangkis gitu, atau mungkin wirid-wirid begitu, agar siapapun mungkin mungkin bisa disampaikan, Mbak. Ye. Jadi seperti ini, Kang. Saya mau cerita sedikit lagi ya, boleh ya? Ya, monggo. Nah, dulu itu Kang, waktu saya kecil, itu saya itu orangnya super penakut Kang. Super dan super penakut. Pernah sama almarhum abah saya itu ditakut-takutin. Awas, ono wong nggawa ndas. Itu waktu itu saya mau masukkan sepeda, langsung sepedanya saya lempar Kang, saking takutnya Kang. Nah, semakin ke sini, rasa takut sih masih ada, namanya juga manusia ya, kita masih punya rasa takut. Cuman untuk ke hal-hal seperti itu kayaknya sudah biasa, Kang Wawung. Bagi saya, apa mungkin karena saya sering berinteraksi dengan makhluk-makhluk seperti itu, jadi saya sudah merasa terbiasa, Kang. Nah, pernah saya yang paling takut itu ada pengalaman di Gua Mayangkoro di Alas Purwo. Waktu itu saya ada mendapat perintah lelaku selama 7 hari. Waktu itu saya berposisi meditasi dan keadaan puasa. Nah, dengan posisi duduk bersila ini, tahu-tahu ada merasakan kayak apa ya, kayak empuk gitu loh Kang. Ya. Di pupu di paha saya ini kayak, mungkin bisa saya gambarkan ekornya ular gitu kan. Jujur waktu itu rasa takut, antara rasa takut dan rasa bakti kepada perintah itu saling bertentangan. Di akal logika saya, ini baunya anyir seperti bau ular. Di akal, di pola pikir batinia saya, mungkin ini cobaan. Cuma kadang batinia saya itu kalah Kang. Setelah itu saya lirik gini, saya melihat ke bawah gini, ujung ekornya itu kurang lebih tiang listrik itu loh Kang. Ya. Terus akhirnya akal manusiawi saya itu ngomong, iki kadung buntute biyen semene aju sepiro gedine ulone iku Kang. Oh, besar Nah, berarti ya, Pak. Ya, secara logika kan saya takut, udah keringat dingin ini Kang. Nah, tahu-tahu kalau kepalanya pas di depan gini apa enggak? Ya, no wes Kang. Jadi pengalaman saya rasa yang paling menakutkan itu. Pernah lagi ding, ada waktu itu mungkin Kang Wawung ingat di daerah Tumpang Pitu di Gunung Gendruwo itu. Saya Bintoro, Mbak, bukan Wawung. Oh ya, Kang Bintoro. Sudah diganti, Kang.
Jadi Kang Bintoro, waktu saya itu di Gunung Gendruwo, kalau tepatnya di Tumpang Pitu, itu kan ada beberapa itu saya mencoba untuk melihat situasi di tambang tambang tradisional. Waktu saya turun, posisi atau kondisi hujan, nah saya itu bingung mau nyalain korek karena nyalain rokok karena saya nggak bawa korek. Nah, di kejauhan sana saya melihat ada orang merokok, benar-benar ada orang merokok. Saya samperin, begitu saya ngomong, Mas, nyelang coret apa pinjam koreknya. Orang itu nggak banyak ngomong, tahu-tahu api yang dia pegang ini dikasihkan ke saya. Nah, begitu saya sulutkan api itu ke rokok saya, kan kalau di tempat gelap kan, kalau kena apinya rokok itu kan terang, Kang Bin. Nah, orangnya itu nggak ada kepalanya ya, Kang. Ini nyata saya melihat sendiri. Tapi berhubung saya sering-sering komunikasi dengan itu, bukan takut sih, tapi kaget, sedikit kaget. Terus saya rokoknya tadi saya kembalikan. Jadi seperti itu, Kang, pengalaman saya yang ya saya rasa cukup membuat merinding lah, Kang. Saya pernah sih ditawarin tombak, pernah juga ditawarin keris. Cuman kembali lagi Kang Bin ya, niat saya datang ke tempat-tempat itu bukan eksplorasi tentang pusaka atau tentang gaman, istilahnya seperti itu. Jadi memang pernah sampai ada tombak itu sudah menancap ada di depan saya, tinggal membawa pulang. Cuma saya mengatakan saya ke sini niat saya silaturahmi, tidak mau mengambil hal-hal seperti itu. Toh belum tentu juga saya bisa merawat hal itu. Karena saya yakin hal-hal seperti itu ditaruh di tempat-tempat seperti itu untuk menjaga keseimbangan alam. Saya rasa seperti itu, Kang Bin. Nah, terus kemudian tadi ada hal yang belum saya jawab, apakah ada wirid atau apa. Jadi kalau saya pribadi, sebelum masuk ke tempat-tempat hal mistis seperti itu, saya budayakan pamit dulu, entah itu membaca suratul Fatihah atau kita serahkan semuanya kepada Allah. Bahwa kan katanya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah, kan seperti itu, Kang. Betul. Untuk menangkalnya biasanya saya di dalam hati cuma selalu mengingat Allah, baik itu dengan istighfar, dengan apa, asal di otak kita atau di dalam diri kita ini jangan sampai kosong gitu. Kalau di dalam diri kita kosong, hal-hal faktor X itu akan mudah masuk ke dalam diri kita. Kurang lebihnya seperti itu, Kang Bintoro. Iya. Artinya memang harus ada etika yang harus dibangun. Ya jangankan di makhluk yang kelihatan lah, ada makhluk gaib pun juga butuh etika yang harus dibangun. Kira-kira begitu ya, Mbak. Ada uluk salam lah. Ada bahasa-bahasa komunikasi yang harus dibangun etikanya. Ya apa ya, misalkan mungkin kita juga tidak terus kemudian muncul ada sebuah tradisi dari leluhur, misalkan apa ya Om, nyumet dupo lah misalnya, gampangannya seperti itu. Terus kemudian kita harus bawa apa itu namanya, kayak semacam kembang apa, kira-kira begitu ya, Mbak. Jadi itu semacam etika yang harus dibangun sebagai bentuk bahwa kita harus menghormati kepada makhluk, semua makhluk Tuhan, kan begitu ya, Mbak? Bagaimana, Mbak? Betul sekali. Jadi mumpung niki acarane napa nih, ngobeng niki nggih. Ngobrol bengi, Mbak. Ngobrol bengi, nggih. Saya mungkin sedikit mengklarifikasi Kang Bin bahwa asap dupa, asap kemenyan itu adalah tradisi saja.
yang mana selebihnya adalah kembali ke kolbun kita masing-masing, kembali ke niat kita masing-masing, bahwa semua kan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan karena dupanya itu atau bukan karena menyannya itu hanyalah tradisi, seperti itu kira-kira Kang Din. Kebetulan saya ada di Kalibaru, di tempatnya Pak Budi Kalibaru. Iya. Silaturahmi, nyambung silaturahmi ini. Iya, salam buat beliaunya, salam hormat, salam sungkem. Semoga semuanya sehat, saling bisa membaikan. Terima kasih waktunya Pak Joko Godrong. Matur sebanun. Sami-sami. Saya kembali ke studio lagi. Matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi luar biasa. Pengalaman dari spiritual kayak Ki Joko Godrong itu juga menjadi bahan yang mesti harus kita miliki, Om. Jadi ngobrol bengi termasuk materi ini mistis iku mau luar biasa. Mau sing takonanu keris. Ki Joko iku mau duwe anu. Ora kok mung keris. Saiki wong ya artine tombiak. Tombiak, iya. Iya. Ya sing iso mau arepe ngomong anu. Saya tadi mau ngomong ikan koi. Jadi dia apa namanya punya koi tapi ya suwenge ilang iku. Iya. Terus ngomongaken mistis mau balik maning. Iki sing ono iklane iki dadi ngobrol. Gantian rojo iku isun tok. Ini jane kapan ngobrol iku ambi jengkat-jengkat iki. Ngadeg-ngadeg iku pengen Nyepak rasanya. Iya syukur rojo nyepak ngantem kancane. Atau mungkin pemirsa yang ada di rumah bisa gabung di sini melalui nomor kami di sini di bawah itu. Kita bisa juga ngobrol melalui WhatsApp atau video call seperti itu. Syukur-syukur kalau bisa datang ke sini kita ngobrol apa saja materinya tentang kehidupan ini, tentang kehidupan ini yang bisa saling membaikkan tentunya sebagai bahan ilmu kita. Dan itu manfaat bagi pemirsa atau siapapun yang ada di rumah. Penting bagi kami bahwa tidak hanya sekedar ngobrol, tapi ya materinya yang saling membangun, menggali, memotivasi apa-apa yang menjadi kegiatan kita sehari-hari, menjadi evaluasi yang saling membaikkan. Kira-kira begitu tujuan program kita. Kembali ambil Om Gagu, ambil Om Huda. Iki wis sing lepas mistis yo. Nah, iku kaya rada edon niku. Ing pati semangat iku apa krana mau iku ning kesibukan sehari mau hing nemu paran gitu iku ngobrol lho. Mas, Pak. Ati pikir supek hilang. Iya. Sing kalau pikiran supek sudah hilang. Itu tadi kan terbawa mistis penjelasan mau. dari Pak Joko Gondrong itu ya. Nah, kalau ini kan namanya Mbak Putih ini. Mbak Putih. Lah iku mau ngomong ono Mbak Putih iku mau iso keliling. Iki nyindir apa? Nggak, tapi kalau Mbak Putih Bromo iku memang dulu pernah ya kan gitu Pak. Pengen ada makamnya di sana, dia sebagai apa nih istilahnya jadikan leluhur dan sing babat alas jenenge Bromo iku jenenge ya Mbak Putih itu tidak asing bagi masyarakat Bromo yang dengan nama Mbak Putih itu. Ngono. Iku mau ngomong Mbak Putih iku duduk rambutnya loh Pak. Ya pengen rambutnya putih kabeh, mungkin apa seperti koyo Riko iku apa klendi. Biasanya gondrong itu. Iya, kalau sampean kan enggak gondrong tapi ya putih. Kalau dia Om, arep ngomong apa Riko? Ngomong Om. Mumpung masih ada banyak waktu ini, masih setengah jam. Kita ngobrol bengi ini Om. Lihat dari tempat segitu banyak tempat mistis-mistis ya. Iya. Biasanya kan ada itu kalau istilah anak yang penasaran atau yang masih muda-muda itu istilahnya mau mempelajari tempat-tempat kayak gitu. Kalau saya punya saran ya. Iya. Coba dibikinkan wadah itu Pak. Wadah tempat orang-orang kayak gitu itu loh. Jadi setelah gimana ya, dia bisa mengembangkan ilmunya
atau tukar pendapat dengan yang lainnya selagi ada pertemuan di tempat salah satu itu ya. Jadi dia bisa memperdalam pengetahuannya melalui dari wadah tersebut. Kalau bisa sih begitu kan. Nah. Ada semacam kelompok yang terus kemudian menggali soal apa yang dijadikan topik lah kira-kira gitu. Iya, masuk itu. Kalau muda gimana muda? Ya sebagian besar mungkin ya sama kayak Om Gaku tadi itu. Tidak boleh sama, harus berbeda. Oh, begitu. Ya, kalau sama ngantuk kita ngobrolnya ini. Jangan nyontek, harus berbeda. Iku karane kudune iku klendi yo. Dadi kadhe ana wadah. Insyaallah iku kegiatane kanca-kanca kang barane hobi itu bisa positif. Ya. Jadi memang ya banyak hal ya yang harus kita dijadikan kita jadikan sebagai evaluasi, catatan, terutama bagi anak-anak muda. Jadi anak-anak muda itu kita kan mewakili golongan wong tuwek ya Pak ya. Iya kan? Ya Om. Jadi usia 50 ke atas ini wajar dan wajib menyampaikan terutama bagi anak-anak muda agar tiap kali kesempatan ngobrol itu tidak hanya membahas soal permainan. Saya tidak menyalahkan anak-anak itu bermain game. Ya ada batas dan waktunya. Silakan, kan materinya banyak. Tetapi kalau berbicara tiap kali ketemu itu kayak seperti tadi, membentuk komunitas, tetapi komunitas yang membangun, komunitas yang punya arah keahlian yang bisa diwujudkan dan itu manfaat bagi banyak orang, itu yang lebih penting saya kira. Selain memang menata diri agar supaya kedepannya anak-anak itu usia muda, usia milenial, oleh milenial. Kadang-kadang jujur saya melihat ini saya mewakili dari sekian orang tua lah kalau bicara soal anak muda, anak-anak itu. Jadi mereka itu lebih cenderung asik ketika kumpul itu tidak membahas persoalan-persoalan masa depan. Ya wajar lah, tetapi kalau misalkan satu hal saja, kalau ngomong idenya banyak, program-programnya banyak, tapi tidak diwujudkan. Itu. Misal kayak kemarin anak-anak itu bicara soal istilahnya mau dagangan sabrang bahasanya ubi jalar ya, itu kan murah. Nah dia mau kemas, mau bikin dimasak gitu, kemudian dikemas dijual buat keripik. Dia bisa ide itu muncul tapi tidak dilakukan. Nah yang tidak di manajemen di sini yang tidak. Kalau ngomong pasar sebetulnya kan pasar banyak di Malang kah kalau misalnya dikemas dan segala macam. Hal-hal seperti itu dia hitung di hadapan saya, masuklah kalau ngomong sehari itu dapat 50.000 itu masuk. Iki wis lari-lari nom-noman saiki wis pinter-pinter Kang. Kadung masalah soal online ku mau. Nah, iku mestine yo kudu dimanfaataken. Kadung cuman nggo menganan tok yo repot. Tapi kadung alat kang dicekel ki bisa menghasilaken, kenapa tidak kan ketiku Kang. Nah, kadung jarir kok klendi man. Kalau bisa hal yang mistis itu di online kan juga itu. Gimana caranya ya? Kan ini era modernisasi. Iya. Kalau bisa. Kita bukan untuk menjual, tapi memperkenalkan. Setidak-tidaknya memperlihatkan budaya kita itu dulu kayak gitu. Enggak. Isun kok tertarik. Bisa. Saya kok tertarik gini tadi Om. Apa itu? Apa tadi yang mistis di online kan? Nah, aku gak jelas iki Om. Sampai jelentrehkan Om. Yang mistis di online kan. Apa itu Om? Bisa dijelentrehkan? Kalau yang pernah saya lihat yang di TV itu loh Pak. Itu kadang kan ada jenis kamera. TV Om, TV. Iya itu orang Jawa, ini orang Mesir. Oh iya. Tahu ya. Terus. Itu kan saya pernah lihat kayak di TV itu ya. Kamera yang ada istilah
infrared itu arahnya itu infrared. ya. Nah, itu kan bisa Yang itu yang bisa ditampilkan dari si makhluk tertentu itu ya. Kalau bisa itu di online kan, terus kita menggali. Sementara ini kan yang saya tahu sejarah itu kadang kan istilahnya kalau yang diceritakan itu kan masih simpang siur gitu loh. Iya. Kalau bisa di online kan, terus kita bisa mengorek kebenarannya. Itu kan malah enak Om. Itu Betul, maksudnya betul. online kan gitu. Iya, jadi tidak hanya barang-barang yang kelihatan yang bisa di-online kan. Artinya itu gabungan daripada apa namanya, ulie kok ngobrol bengi iki ya. Masih ngobrol bengi ya tetap kudu ono wates ya Om. Kita harus ada batas karena memang penting bagi kami, bagi kita semua untuk bisa silaturahmi di sela-sela daripada atau selepas dari kegiatan sehari-hari. Jadi kita jangan kemudian membatasi diri, tidak membuka akses apa namanya terhadap lain orang atau bersosial masyarakat. Nah, ini fungsi daripada ngobrol bengi, karena siang kita masing-masing bekerja, bengi ketemu ngobrol. Ya wis ketang 10 menit, 15 menit. Saya kalau misalkan kalau malam ini kalau misalnya ada Om Gagu ini saya imun saya ini kurang tambah. Cuman di sini dia tidak berani ngakak. Khawatir di monitornya pemirsa nanti jebol ini kalau ngakak ini di tengah pasar ungkrek gitu. Iya, tambah ngaku. Muda ada pengalaman apa lagi? Tadi mungkin ada cerita-cerita apa Muda? Bisa disampaikan. Masih ada 15 menit untuk ngobrol Muda. Kita jujur tidak ada materi yang berat-berat. Oh iya, kita ngobrolan aja ya mungkin ya. Ini kan hari ini apa di Indonesia ada pilkada serentak, termasuk juga di Banyuwangi Muda. Kita juga sebagai warga negara yang baik juga saling menyampaikan informasi bahwa nanti tanggal 9 Desember 2020 ini masyarakat jangan lupa untuk melakukan coblosan memilih dari dua paslon terutama di Banyuwangi ini. Paslon 1 itu Mas Yusuf Gusrija, Kak paslon 2 Bu Epuk, Pak Haji Sukira. Nah ini ada dua paslon di Banyuwangi. Silakan bagi masyarakat yang punya apa namanya ulasan tersendiri dari masing-masing background ini bisa mencoblosnya di tanggal 9 Desember 2020. Nah, soal pilkada, kalau masyarakat daerah Banyuwangi saya lihat luar biasa. Orangnya punya etika, orangnya punya sopan santun, sehingga ketika ada sebuah perbedaan tidak mengarah kepada sebuah hal-hal yang bisa merugikan lain orang. Ini penting harus digarisbawahi. Kan begitu Om. Nah bicara soal pilkada Om, ini gesah atau ngobrol bengi, apa yang menjadi bahasan sampean Om? Silakan Om, udah. Himbuan isun ambi dulur-duluran warga Banyuwangi, khususnya kang wis duwe hak coblos, iku gunakno tanggal 9 Desember yo Kang yo. Ya. Tanggal 9 Desember tahun 2020. Nah, iku nggonen aja sing reko nggo eman. Ya, aja golput. Ngene aja eman-eman. Golput iku golongan putih, kaya rambut Om Gagu. Aja. Aman engko wayahe 9 Desember kudu disemir ya. Dadine enggonan hak pilih iku kanggo nentokaken masa depane. Betul. Iya, ini penting karena apapun satu suara itu penting bagi kita semua untuk bisa mendapatkan pemimpin yang benar-benar menjadi tauladan bagi masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya tauladan tapi bisa membangun lebih baik di masa depan. Kira-kira begitu. Karena Banyuwangi ini sudah banyak yang mengenal ya
di era Bupati Aswar Anas dan bupati-bupati sebelumnya. Nah, hari ini pilkada memang tidak sama dengan periode kemarin, Om. Kalau periode kemarin kan tidak ada pandemi, jadi mungkin masyarakat kalau sudah ada informasi baik dari media mungkin atau dari leader pemerintahan, dari kecamatan, dari desa, yang lebih utama adalah tetap mematuhi dari protokol kesehatan, protokol kesehatan. Yang lebih penting juga ya masker atau 3M itulah. Mungkin pemirsa itu harus diutamakan karena kita mau tidak mau penyelenggaraan proses pemilihan bupati ini harus menggunakan itu yang menjadi persyaratan bagi regulator atau lembaga yang sudah ditunjuk baik KPU maupun Bawaslu dan yang lembaga-lembaga lainnya, kira-kira begitu. Yes, pesen isun iku mau Ya pesen. Kang Koyong penting biah iku. rukun. Iku sepakat iku rukun. Kang penting rukun. Mas yo beda tetep rukun. Beda pilihan ojo kurang. Beda pilihan kan sesaat iku piawin. Mariku yo mari wis. Iya. Sopo kang menang ya ikulah bapake kita-kita Iya, kang mimpin Banyuwangi kae. Jadi kudu tetep rukun. Nah, Ya iku piawin wis. Embuh rek mbak putih kelenthi mbak putih. Iya. Iya. Iya biar nono aja. Kang Imbiang ngomongi. Kang Imbiang ngomongi. Kadung menang wadon yo ibu. Iya, jadi pemimpin. Kapan yang menang jare ono wadone yo ibu Bupatai. Apa nang menang lanang yo Pak Butatai. Ketiga. Kang Imbiang peno. Iki lho teko alam gaib iki. Ya putih. Ya putih. Iya. Mage kari 7 menit. Mage kari menit. Ya, paran maning iki, Kai. Awak dhewe lo jarang ketemu iki, Kai. Jadi maksudnya jarang ngobrol bengi tapi mlebu nang tipai. Mlebu TV ya. Mlebu TV. Lha sakat mau iku pernah iki sing weruh. Waduh. Masalah dulu pernah nang daerah kidul. Berarti kita. Dulur-dulur derek-derek ingkang wonten daerah kidulan sungkem ngomong ora? Sungkem salam hormat dua kagem derek-derek ingkang wonten Banyuwangi Selatan. Mugi panjenengan semuanya sehat, lancar, sedayanipun semangat, amin. Iki Mas yo elek-elekan iki ndonga iki penting, Mbak. Iya kan. Iya iku. Pernah ngobrol dan semuanya mungkin kami bisa mengingatkan bagi siapapun yang saat ini sedang sakit dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Kira-kira gitu ya Pak yo. Nah, terus isi Kang. Iya Kang. Jangan lupa bahagia. Kadung wong ki pikirane bahagia, imunitas tubuh iki insyaallah kuat, tapi kadung pikiran sing bahagia nono kang ngelemprek tok iku. Oh iya. Nono wis. Jangan lupa bahagia katanya Huda. Tapi memang itu bagian daripada motivasi diri agar kalau misalkan ilmiahnya cara berpikir sehat kita ketika kita tidak bahagia melakukan apa-apa itu hasilnya juga tidak maksimal. Bahagia itu ono ukurane dewek-dewek. Iya. Itu. Sing kudu anu kuwi kok sing. Bahagia iku ora kok terus apa jenenge wah kok ta sing ngalahkan koncone sampai gelempang gitu kan enggak juga. Bukan kebahagiaan kalau menurut saya itu. Jadi kebahagiaan itu kita saling simbiosis mutualisme lah. Ati seneng Bisa nguwiyani kanca ya bisa nerima. Terus engko kaya ya ketika iku lah wis arane. Nah itu akan tumbuh. Kon deleng kanca sehat, deleng kanca iko bisa iko bahagia. Seneng wis. Nah, tidak hanya rupa materi, kita berdoa seperti tadi itu sampean-sampean berdoa kepada yang lain wis isun jeruk anu ning ngomong ngene iki ya. Masa sing ngoleh, hing panggonane. Iya. Oke, kayaknya sudah sampai 11:30 Om. Mudah-mudahan dengan segala apa yang sudah kita
paran obrolaken di malam ini ning bengi iki mudah-mudahan menjadi manfaat meski sedikit, dan kita tetap akan melakukan penayangan ulang, penayangan di materi yang berbeda di lain kesempatan, dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Sampai ketemu lagi di program Ngobeng atau Ngobrol Bengi ini. Assalamualaikum, selamat malam dan salam bahagia.